Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulia Zahro, NBI 115222393, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Apa sih perbedaannya? Yuk simak video ini baik-baik. Perbedaan aksioma atau pandangan dasar tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif meliputi aksioma realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Berdasarkan sifat realitas, metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti dan kemudian dapat membuat instrumen mengukurnya. Sedangkan pada penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati secara utuh atau holistik. Karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat mobil, peneliti meneliti performance suatu mobil. Peneliti kuantitatif dapat meneliti mesinnya saja atau bodinya saja. Tetapi dalam penelitian kualitatif peneliti akan meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lainnya, serta kinerja pada saat mobil dijalankan. Realitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak atau teramati, tetapi sampai di balik yang tampak tersebut. Misalnya, melihat ada orang yang sedang memancing. Dalam penelitian kuantitatif akan menganggap bahwa memancing itu merupakan kegiatan mencari ikan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif akan melihat yang lebih dalam, mengapa orang tersebut memancing, atau mungkin alasannya untuk menghilangkan stres, atau daripada nganggur, atau untuk mencari teman. Jadi, realitas itu merupakan konstruksi atau interpretasi dari pemahaman terhadap semua data yang tampak di lapangan. Lalu perbedaan yang kedua yaitu hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, di luar peneliti, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka peneliti kuantitatif hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data atau narasumber. Dengan demikian, peneliti harus mengenal betul orang yang memberikan data atau narasumber tersebut. Perbedaan yang ketiga yaitu hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat pada sebab dan akibat. Sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan variabel dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Contoh, pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Artinya, semakin banyak iklan yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Iklan sebagai variabel independen atau sebab, dan nilai penjualan sebagai variabel dependen atau akibat. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat
hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif atau saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Contoh, hubungan antara iklan dan nilai penjualan. Dalam hal ini hubungannya interaktif, artinya makin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan, maka semakin banyak nilai penjualan. Tetapi juga sebaliknya, makin banyak nilai penjualan, maka alokasi dana untuk iklan juga semakin tinggi. Lalu perbedaan yang keempat yaitu kemungkinan generalisasi. Pada penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dan variabel yang terbatas. Selanjutnya, data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling. Sedangkan dalam penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi menekankan pada kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Makna adalah data di balik yang tampak. Walaupun penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, tidak berarti hasil penelitian kualitatif tidak dapat diterapkan di tempat lain. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut sebagai transferability. Dalam bahasa Indonesia dinamakan keteralihan. Maksudnya bahwa hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, manakala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Perbedaan yang kelima yaitu peranan nilai. Dalam penelitian kuantitatif, karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dari sumber data. Karena ingin bebas nilai, maka peneliti menjaga jarak dengan sumber data supaya data yang diperoleh objektif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti dengan narasumber. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun narasumber itu memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai masing-masing orang. Selain perbedaan aksioma, terdapat juga perbedaan karakteristik metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu pada pendekatan kuantitatif lebih mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian. Reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak. Lalu penelitian dapat digeneralisasi atau hasilnya sama. Lalu perlu adanya hipotesa dan pengujian yang akurat. Datanya berupa angka statistik. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi tertentu tentang sebuah situasi, sehingga peneliti berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Peneliti juga lebih mementingkan pada proses daripada hasil akhir. Urutan kegiatan bukan suatu yang penting, tetapi peneliti juga menemukan gejala dalam sebuah fenomena. Setelah pendekatan, terdapat dasar teori yang digunakan. Pada penelitian kuantitatif berpijak pada fungsionalisme struktural, realisme, positivisme, behaviorisme, dan empirisme, yang intinya menekankan pada hal-hal yang bersifat konkret, uji empiris, dan fakta-fakta nyata menggunakan paradigma positivistik. Sedangkan pada penelitian kualitatif, teori yang berhubungan dengan interaksi simbolik yang berdasarkan pada budaya karena bertujuan mencari makna, aliran fenomenologi dan idealis, serta teori yang bersifat umum dan terbuka. Lalu juga terdapat perbedaan tujuan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antara variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir, dan meramalkan hasil. Sedangkan dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan sebuah definisi atau pengertian, mengembangkan konsep, mengembangkan sebuah teori, disebut dengan grounded theory research.
Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai desain penelitian kuantitatif dan desain penelitian kualitatif. Dalam desain penelitian kuantitatif lebih terstruktur dan baku sehingga tidak boleh berubah-ubah, sedangkan dalam penelitian kuantitatif desainnya bersifat umum, bisa berubah-ubah, apa saja bisa diteliti, tergantung pada kondisi lapangan, sehingga desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka. Lalu, perbedaan data penelitian antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau di kuantitatif itu berupa angka-angka statistik atau coding-coding berbentuk variabel-variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu seperti skala ordinal, interval, dan ratio. Sedangkan dalam data penelitian kualitatif, data bersifat deskriptif berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan lapangan. Lalu, perbedaan selanjutnya yaitu pada sampel penelitian. Pada kuantitatif, jumlah sampel semakin besar sampel, maka akan semakin merepresentasikan kondisi real. Stratifikasi sampel diperlukan diseleksi secara acak. Sedangkan dalam sampel penelitian kualitatif, tidak ada batasan baku, tergantung pada keinginan peneliti itu sendiri. Lebih menekankan pada kualitas, bukan jumlah atau kuantitas. Perbedaan selanjutnya yaitu pada teknik penelitian. Pada kuantitatif, melakukan penelitian dengan observasi terstruktur, eksperimen, atau survei menggunakan kuesioner. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan observasi dan terlibat langsung dengan narasumber. Interview yang digunakan adalah interview yang tidak terstruktur. Perbedaan selanjutnya yaitu pada analisa data. Pada kuantitatif, data berupa deduktif. Uji empiris dilakukan seperti melakukan uji korelasi, uji T, varian dan kovarian, dan lain-lain. Sedangkan dalam kualitatif, data itu bersifat induktif, berkelanjutan menghasilkan definisi atau konsep-konsep dan membangun sebuah teori baru. Kapan sih penelitian kuantitatif dan kualitatif dianggap selesai? Penelitian kuantitatif dianggap selesai setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan pada metode kualitatif, penelitian dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Selain perbedaan aksioma dan karakteristik, terdapat juga perbedaan proses penelitian antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Pada proses penelitian kuantitatif itu bersifat linear, sedangkan pada kualitatif bersifat sirkuler. Seperti yang telah diketahui bahwa penelitian itu pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab permasalahan. Nah, dalam penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah atau tidak dapat diperoleh dari belakang meja. Oleh karena itu harus digali melalui studi pendahuluan fakta-fakta empiris. Dalam penelitian kuantitatif, metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, kuesioner, dan observasi terstruktur. Lalu, setelah memilih metode penelitian, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk teks, angket, atau kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu, baik yang berbentuk populasi maupun sampel. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Lalu, langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah.
Berdasarkan proses penelitian kuantitatif di atas yang sudah saya jelaskan tadi, maka nampak bahwa proses penelitian kuantitatif bersifat linier, di mana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan dan saran. Sedangkan dalam proses penelitian kualitatif itu diibaratkan seperti orang asing yang mau melihat pertunjukan wayang kulit atau kesenian. Ia belum tahu mengapa, bagaimana wayang kulit itu. Ia akan tahu setelah ia melihat, mengamati, dan menganalisis dengan serius. Berdasarkan ilustrasi yang sudah saya jelaskan, dapat dikemukakan bahwa walaupun peneliti kualitatif belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki objek atau lapangan. Pada waktu memasuki objek, peneliti tentu masih merasa asing terhadap objek tersebut. Setelah memasuki objek, penelitian kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu masih bersifat umum. Lalu, tahap selanjutnya pada penelitian kualitatif, yaitu peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh. Pada tahap kedua, yaitu proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Setelah itu, peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh. Maka, peneliti dapat memfokuskan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan hipotesis atau ilmu yang baru. Hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sudah dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna. Bahkan, hipotesis yang selanjutnya dikembangkan menjadi ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan, mulai deskripsi, reduksi, dan seleksi tersebut dilakukan secara sirkuler atau berulang-ulang dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber. Sekian penjelasan mengenai perbedaan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.